Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, jelang Hari Bayangkara ke-79, Polres Pekalongan melaksanakan anjang sana dan penyerahan bantuan sosial kepada Purnawirawan Polri dan Warakawuri. Kunjungan ini dipimpin oleh Wakapolres Pekalongan, Kompol Muhammad Nurholis, didampingi oleh para pejabat utama Polres Pekalongan. Rombongan disambut hangat oleh keluarga besar penerima bantuan dan suasana penuh keakraban terasa saat prosesi penyerahan bantuan berlangsung. Kompol Nurholis mengungkapkan anjang sana ini sebagai salah satu kegiatan rangkaian menyambut Hari Bayangkara ke-79. Selain sebagai ajang silaturahmi, kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian kami selaku anggota Polri. Kegiatan anjang sana ini mendapatkan apresiasi positif dari keluarga polisi yang sakit. Kegiatan anjang sana ini untuk mempererat silaturahmi dan rasa kepedulian kepada Purnawirawan Polri dan Warakawuri. Kegiatan semacam ini untuk memberikan dukungan moral sehingga dapat membangkitkan semangat. Dari Humas Polres Pekalongan melaporkan untuk Polri TV. Masih dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-79 tahun 2025, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat melalui Bidokes Polda Kalbar menggelar bakti kesehatan dan bantuan sosial Polri di RS Bayangkara tingkat 2 Polda Kalbar pada Senin 16 Juni 2025. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-79 tahun 2025, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat melalui Bidokes Polda Kalbar menggelar bakti kesehatan Polri di RS Bayangkara tingkat 2 Polda Kalbar pada Senin, 16 Juni 2025. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat. Bakti kesehatan dipimpin langsung oleh Wakapolda Kalbar Brigjen Pol Roma Hutajulu, didampingi oleh Wakil Ketua Bayangkari Daerah Kalbar, serta pejabat utama Polda Kalbar. Turut hadir personel Polda Kalbar, tenaga kesehatan, perwakilan masyarakat, serta para tamu undangan. Dalam kesempatan tersebut, Wakapolda Kalbar membacakan amanat Kapolda Kalbar yang menekankan pentingnya kesehatan sebagai fondasi kehidupan. Kapolda Kalbar juga menegaskan, bakti kesehatan bukanlah sekadar rutinitas, namun wujud kehadiran Polri dalam menjaga kehidupan, kesejahteraan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Kegiatan ini akan terus berlangsung secara bertahap hingga puncak peringatan Hari Bayangkara pada 1 Juli 2025 dan menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Barat. Sampai saat ini, ribuan masyarakat telah menerima layanan kesehatan secara gratis, terbuka untuk umum, dan diprioritaskan bagi kelompok rentan. Polri hadir, tidak hanya menjaga keamanan, tapi juga peduli akan kesehatan dan masa depan masyarakat Kalimantan Barat. Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian menunjukkan komitmen serius dalam mencetak SDM Polri presisi yang unggul dan profesional. Bertempat di Auditorium STIK Lemdiklat Polri Jakarta, mereka menggelar wisuda S1 Ilmu Kepolisian Angkatan ke-82, S2 Angkatan ke-13, dan Doktor Ilmu Kepolisian pada Selasa 17 Juni 2025. Berkaitan dengan momentum ini, berikut pernyataan resmi dari Kalemdiklat Polri, Komjen Pol Krisnanda Dwi Laksana. Kita semua sadar untuk menjadi polisi itu keutamaannya pada kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Tentu konteks ini kita harus juga membangun sumber daya manusia yang mahir, terpuji, patuh hukum, dan unggul, atau profesional, cerdas, bermoral, dan modern, sehingga ke depan mereka ini bisa menjadi penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan. Karena mau tidak mau, di era yang tadi dikatakan era volatility, unpredictable, complexity, dan ambiguity, atau era VUCA, maka kita semua harus sadar bahwa sumber daya manusia adalah aset utama bangsa, termasuk aset utama Polri, dan pada pendidikanlah tergantung masa depan bangsa juga masa depan Polri. Maka dari pendidikan di STK, PTIK ini, S1, S2, S3 yang mentransformasi, mengkaji, dan mengembangkan ilmu kepolisian, tentu ini akan berbasis pada moralitas dan literasi. Tentu kalau disampaikan bahwa yang pertama, bagaimana kita semua punya integritas. Tentu kita kembali kepada jati diri keutamaannya.
Dan bagaimana kita semua sadar untuk menjadi orang-orang atau para petugas atau secara fungsi maupun institusi kepolisian ini bekerja melalui pemolisian untuk memahami, bukan minta dipahami, melayani, bukan dilayani. Sehingga servant leadership akan menjadi model dan bagaimana kita menjadi orang-orang yang pembelajar sehingga selalu tumbuh dan berkembang, selalu bisa dinamis. Profesional artinya ahli, berbasis ilmu kepolisian, cerdas artinya kreatif inovatif, bermoral artinya kita semua belajar atas dasar kesadaran, tanggung jawab dan disiplin, dan modern itu dinamis, bisa mengikuti atau setidak-tidaknya satu langkah lebih maju dari perubahan. Pembelajaran di sini ada 3 golongan besar, yaitu yang pertama dasar. Kita semua di lembaga pendidikan ini dasarnya adalah keindonesiaan. Artinya kita mengajarkan konteks kaitan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan kebinekaan. Karena mau tidak mau kita semua harus menjadi patriot. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai kebayangkaraan yang berkaitan dengan Tribrata, Catur Prastia, kode etik, dan juga kaitan dengan Undang-Undang Kepolisian. Ini supaya kita semua sadar bahwa keutamaan polisi di dalam pemolisiannya adalah bagi kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Dan kita semua juga menyadari bahwa karena di sini mengembangkan ilmu, maka dasar yang kita kembangkan juga diajarkan filsafat ilmu pengetahuan. Yang kedua, kita juga mengajarkan konteks metodologi penelitian dan etika publik sebagai pembelajaran anti korupsi. Kemudian pelajaran atau kurikulum pokok yang inti adalah berkaitan atau berbasis pada ilmu kepolisian. Ilmu kepolisian tadi disampaikan pada orator bahwa salah satu yang kita ikuti adalah ilmu antar bidang yang mempelajari tentang masalah sosial, khususnya yang berkaitan keteraturan sosial, kaitan dengan hukum, penegakan hukum dan keadilan, konteks kejahatan baik yang konvensional, kontemporary, extraordinary, transnasional, bahkan pada forensik kriminal dan lain sebagainya. Juga cyber ya, ini era digital, era media dan lain sebagainya. Kemudian kita di dalam pelajaran pokok ini juga mengajarkan konteks yang berkaitan dengan administrasi kepolisian. Karena mau tidak mau pemolisian adalah segala usaha atau upaya yang dilakukan polisi pada tingkat manajemen maupun tingkat operasional dengan atau tanpa upaya paksa yang juga melihat pada ranah birokrasi maupun masyarakat. Jadi konteks ini tentu kaitannya juga bagaimana mempelajari tentang masyarakat dan kebudayaannya. Dan kita semua mengembangkan dan mempelajari yang berkaitan dengan pemolisian tadi. Model-model pemolisian yang kita kembangkan pertama kali berbasis wilayah seperti Polda, Polres, Polsek, Pospol, Babin Kamtimas, mereka punya wilayah. Yang kedua berbasis fungsi, baik itu fungsi utama, fungsi pendukung maupun fungsional, dan kita juga mengembangkan pemolisian yang berbasis dampak masalah. Konteks ini akar masalah memang bukan urusan kepolisian, tetapi ketika menjadi gangguan keteraturan sosial akan menjadi tugas dan tanggung jawab polisi. Masalah ideologi misalnya, karena ada kebencian, ada konflik lain sebagainya. Masalah politik, polisi tidak berpolitik praktis, tapi ketika ada pemilu, ada lain sebagainya menjadi urusan polisi dan seterusnya. Dan satu lagi mengajarkan pada golongan atau yang ketiga konteks kapita selekta yang berkaitan dengan isu-isu penting yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga pembelajaran di STIK PTIK ini benar-benar mentransformasi, mengkaji, mengembangkan ilmu kepolisian agar para peserta didiknya ini mahir, terpuji, patuh hukum, dan unggul yang bisa menjadi polisi yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern, dan sesuai harapan bisa menjadi penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan sekaligus pejuang kemanusiaan. Pemirsa, dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-79 tahun 2025, jajaran Polsek Lubuk Kilangan, Polresta Padang menggelar kegiatan bakti religi dengan membersihkan tempat ibadah Masjid Ihsan Muhammadiyah Bandar Buat Padang. Kegiatan ini dipimpin oleh Kapolsek Luki Kompol Sosmedia bersama dengan anggota berjumlah 15 personel. Kapolsek Luki Kompol Sosmedia
menyampaikan kegiatan bakti religi ini merupakan salah satu bentuk pengabdian Polri kepada masyarakat serta sebagai sarana untuk mempererat hubungan antara Polri dengan masyarakat, khususnya dalam menyambut Hari Bayangkara ke-79. Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, para personel Polsek bersama pengurus masjid membersihkan area dalam dan luar masjid, seperti halaman, tempat wudhu, toilet, dan ruang ibadah utama, agar lebih nyaman digunakan oleh masyarakat. Kegiatan berlangsung lancar dan penuh semangat kekeluargaan. Masyarakat sekitar pun menyambut positif kegiatan tersebut dan mengapresiasi kepedulian Polri terhadap kebersihan serta kenyamanan tempat ibadah di lingkungan mereka. Dalam rangka HUT Polri yang ke-79 tanggal 1 Juli 2005, kita Polsek Lubuk Kilangan melaksanakan bakti religi, yaitu dengan cara bergotong royong di rumah-rumah ibadah. Yang kami laksanakan adalah di Masjid Ihsan Muhammadiyah. Di samping itu, kami juga melaksanakan giat yang menjadi prioritas Bapak Kapolda, program Bapak Kapolda, sholat subuh berjamaah. Jadi setiap subuh kita melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan masyarakat seputaran Lubuk Kilangan. Kapolsek Luki berharap melalui kegiatan semacam ini dapat semakin memperkuat kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Humas Polresta Pada, Polda Sumatera Barat melaporkan untuk Polri TV. Dalam semangat kebersamaan dan pengabdian kepada masyarakat, Polresta Bukit Tinggi hari ini menggelar kegiatan donor darah. Aksi mulia ini dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-79, sebuah momentum penting yang diperingati setiap tahun oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Acara yang dipusatkan di Aula Mapolresta Bukit Tinggi ini mendapat antusiasme tinggi dari jajaran personel kepolisian serta masyarakat umum yang turut berpartisipasi. Kegiatan donor darah ini merupakan salah satu bentuk nyata kepedulian Polresta Bukit Tinggi terhadap kebutuhan darah di fasilitas kesehatan. Aksi donor darah ini juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara kepolisian dengan masyarakat, sekaligus menumbuhkan jiwa sosial di kalangan personel. Para peserta donor darah menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan awal, termasuk pengecekan tekanan darah dan kadar hemoglobin, untuk memastikan mereka memenuhi syarat sebagai pendonor. Proses pengambilan darah dilakukan oleh tim medis profesional dari Palang Merah Indonesia setempat, dengan standar protokol kesehatan yang ketat. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan tertib, menunjukkan komitmen Polresta Bukit Tinggi dalam mendukung program kemanusiaan. Melalui kegiatan ini, Polresta Bukit Tinggi tidak hanya merayakan Hari Bayangkara ke-79 dengan semangat kekeluargaan, tetapi juga menegaskan perannya sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat. Pemirsa, Presisi Pagi akan segera kembali, tetaplah bersama kami.